Beyond Time, episode 47. Jadi ini puncak ketujuh yang menyedihkan. Menyedihkan. Ia perlahan menaiki tangga, tampak seperti sedang berjalan-jalan di malam yang diterangi cahaya bulan. Namun, ia merasakan firasat aneh. Puncak ketujuh terasa terlalu sunyi dan damai. Tak ada lampu yang menerangi jalan setapak, dan ia tidak melihat satupun murid di sekitarnya. Rasanya seolah seluruh gunung itu kosong. Tantangannya sangat berbeda dengan yang terjadi di puncak gunung lainnya. Berdasarkan informasi yang ia terima, selalu ada banyak murid yang hadir untuk menyaksikan. Ia telah mengirimkan surat tantangan resmi sebelumnya, dan memperkirakan akan ada banyak orang yang datang untuk menonton. Namun, saat itu, tak seorang pun terlihat. Mereka pasti pecundang yang tidak tahan dipukuli di depan umum. Huang Yikun mencibir saat mencapai titik tengah pendakian gunung dan perlahan melepas sarung tangannya. Di sanalah tantangan pertamanya seharusnya dihadapi. Puncak ketujuh yang ketiga. Huang Yikun telah merencanakan segalanya dengan matang. Ia akan memulai dengan yang mulia ketiga, lalu ke yang mulia kedua, dan akhirnya mengakhiri pertarungan malam itu dengan yang mulia agung. Dan sekarang, akhirnya, dia melihat seseorang. Seorang pria muda berada di atas batu besar, bersandar di dada seorang wanita cantik. Ia mengenakan jubah tau ungu, dan topi putih tinggi bersulam tulisan, terlarang. Ia tampak kurus kering, seolah-olah ia kelelahan karena terlalu banyak menikmati anggur dan wanita. Ia tak lain adalah yang mulia ketiga, dikelilingi oleh segelintir dayang non-manusia yang memijatnya, sambil menatapnya genit dan mengerang pelan. Melihat Huang Yikun, yang mulia ketiga mendongak, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas saat ia tersenyum lebar. Akhirnya kau di sini, aku sudah lama menunggu. Huang Yikun berhenti berjalan dan menatapnya. Ada sesuatu yang terasa janggal di sini, dan karenanya, tatapan penuh kewaspadaan muncul di mata Huang Yikun. Ia baru menyadari bahwa ia sama sekali tidak bisa menilai yang mulia ketiga. Tulisan, terlarang, di topinya tampak seperti tanda segel, dan entah kenapa, itu membuat Huang Yikun merinding. Ia merasa seperti sedang ditatap ular berbisa. Dan tatapan itu memancarkan aura krisis yang mematikan. Ia biasanya hanya merasakan hal itu dari para pelindung Dharma, dan itu membuatnya kesulitan mengatur napas. Kemudian ia melirik para dayang, dan menyadari bahwa ia mengenali sosok yang di dadanya yang mulia ketiga terbaring. Matanya terbelalak. Gadis ini adalah seorang kultivator terpilih dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Dia adalah salah satu dari 3 orang yang baru saja datang mengunjungi Seven Blood Eyes, dan dia memiliki basis kultivasi 4 api. Namun, dia tidak tampak begitu arogan ketika menatap yang mulia ketiga. Sebaliknya, dia tampak manis dan bahkan memuja. Huang Yikun menarik napas tajam. Tiba-tiba ia merasa telah lalai dalam menantang. Mundur beberapa langkah, ia terkekeh datar. Sebenarnya aku belum sepenuhnya siap malam ini. Lupakan saja duel itu. Aku pamit dulu. Ia berbalik hendak pergi. Namun, yang mulia ketiga tiba-tiba menghilang dari tempatnya berbaring dan muncul tepat di depan Huang Yikun, yang lengannya ia genggam. Kecepatan geraknya begitu luar biasa hingga pupil Huang Yikun mengerut, dan fakta bahwa ia telah mencengkeram lengannya membuat wajah Huang Yikun memucat. Yang paling mengkhawatirkan adalah Huang Yikun tak berdaya melawan. Ia bagaikan ayam kurus kering dibandingkan dengan orang ini. Butir-butir keringat mengucur di dahinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya. Tenang saja, jawab yang mulia sambil tersenyum. Berapa banyak uang yang kau bawa? Rahang Huang Yikun ternganga. Yang mulia ketiga balas menatapnya, alisnya bertaut. Kau memang licik, ya. Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Aku ragu kau bisa mengalahkanku dalam pertarungan. Tapi aku tahu kau sudah bekerja keras di Sekte Ketenangan Kegelapan. Karena kita semua berada di pihak yang sama, kita seharusnya tidak saling menyulitkan. Karena itu, mari kita bicara bisnis. Aku tidak akan mencoba menipumu. Harganya 10 juta batu roh. Bayar itu, dan aku akan mengaku kalah. Jangan khawatir, aku akan membuatnya terlihat sangat bagus. Kau bisa keluar dan memberitahu semua orang bahwa aku kalah darimu. Kau bahkan bisa merekam beberapa gambar sebagai bukti. Begitu saja, kau bebas pergi. Kedengarannya bagus. Mata Huang Yikun melebar, dan tanpa berpikir panjang, dia menggelengkan kepalanya. Yang mulia tersenyum seolah sedang bernegosiasi bisnis. Bahkan setelah melihat Huang Yikun menggelengkan kepala, ia tetap tersenyum. Namun, kata-kata yang diucapkannya selanjutnya membuat Huang Yikun terhuyung. Kamu tidak setuju? Tidak apa-apa, kita masih bisa bernegosiasi. Jari-jarimu bagus sekali. Kamu bisa membayar utangmu dengan salah satunya. Sebelum Huang Yikun sempat melawan,
suara retakan terdengar saat Yang Mulia Ketiga merobek salah satu jarinya. Jeritan memilukan terdengar dari mulut Huang Yikun. Kemudian, Yang Mulia Ketiga melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat menghantam Huang Yikun, membuatnya terpental mundur hingga terbanting ke tangga. Saat mendarat, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya yang pucat pasi dipenuhi keterkejutan. Tepat ketika ia hendak menoleh ke belakang, suara tawa Yang Mulia Ketiga terdengar di telinganya. "Kamu menang. Sekarang, biarkan aku mengantarmu keluar." Menggigil, Huang Yikun menatap tangannya yang berkilau. Alih-alih 5 jari, ia kini memiliki 4 jari, rasa malu yang mendalam melandanya. "Ini benar-benar perampokan," serunya. Ia begitu marah hingga pandangannya kabur. Dan ketika ia memikirkan bagaimana ia telah mencurahkan seluruh tenaga dan upayanya untuk kelima jari itu, hanya untuk kehilangan 1 jari dalam sekejap, hatinya berlumuran darah. Namun, ia tak berani menuntutnya kembali. Yang Mulia Ketiga terlalu mengerikan. Dengan amarah yang mendidih, ia hampir terbang ke dalam kegelapan malam ketika ia teringat bahwa terbang dilarang di puncak-puncak gunung di Seven Blood Eyes. Merasa lebih sedih dari sebelumnya, ia menyadari bahwa ia harus berjalan kaki menuruni bukit. Ia tak ingin tinggal di puncak ketujuh lebih lama lagi. Namun, di tengah jalan, dia bertemu seseorang. Duduk bersila di bangku batu, seorang perempuan muda jangkung. Ia bukan hanya tinggi, tubuhnya tegap sehingga otot-ototnya tampak berdesir dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan urat-uratnya terlihat menjalar di kulitnya. Di sampingnya, tertancap pedang besar raksasa yang mengerikan. Tingginya sekitar 3 meter dan lebarnya sepertiga meter. Hitam pekat, pedang itu memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Ia adalah orang kedua yang menerima surat tantangan resmi dari Huang Yikun. Yang Mulia Kedua dari puncak ketujuh. Melihatnya duduk di sana, jantung Huang Yikun berdebar kencang dan ia berhenti melangkah. Saat itu juga, Yang Mulia Kedua membuka matanya, menatapnya dengan dingin, lalu meletus dengan kekuatan energi dan darah yang dahsyat, membentuk badai di sekelilingnya. Tubuh jasmaninya sudah setengah langkah menuju level inti emas. Saat angin menerpanya, lubang dharmanya bergetar. Yang Mulia Kedua ini tampak sangat ganas. Huang Yikun ketakutan setengah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa dia manusia? Apa ini semacam kemampuan bawaan non-manusia? Semacam kultivasi tubuh. Aku bahkan tidak menyangka bisa mencapai level ini dengan tubuh jasmani. Ini bukan kekuatan api kehidupan. Dia tidak sedang memelihara tubuh jasmaninya dengan lubang dharmanya. Ini pemurnian tubuh murni. Aku bahkan belum pernah mendengar ada orang di koalisi 7 sekte yang melakukan hal seperti ini. Huang Yikun menggigil saat Yang Mulia Kedua mendekat, dikelilingi badai energi dan darah. Huang Yikun sudah tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Yang Mulia Kedua dalam pertarungan. "Tunggu sebentar, aku." Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, wanita itu sudah menghampirinya, pedang besarnya terayun di udara. Ledakan dahsyat terdengar. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, Huang Yikun terbanting ke tanah agak jauh, darah menyembur dari mulutnya, tubuhnya penuh memar. Meskipun amarah memenuhi dirinya, ia tak berani berbuat apa-apa selain melarikan diri. Tangan kanannya kehilangan 1 jari lagi. Kini, ia hanya punya 3 jari tersisa. Di puncak-puncak ketujuh, di dalam sebuah bangunan, 2 sosok duduk berhadapan. Sosok itu adalah Tuan Ketujuh dan pelayannya, keduanya sedang menyaksikan kejadian demi kejadian. Setelah beberapa saat, Tuan Ketujuh mendesah. Seperti biasa, saudara ketiga hanya berusaha mencari uang. Dia rela merendahkan dirinya hanya untuk mendapatkan jari bodoh itu. Dan kakak kedua, ya, yang dia tahu hanyalah bersikap sembrono. Setidaknya dia beruntung. Bulan lalu dia mengirimiku pesan. Dia bilang dia bertemu dengan salah satu anggota Pengbert, seorang ahli inti emas yang ahli dalam kultivasi tubuh fisik. Dia sedang terbang ketika Phoenix api kebetulan lewat dan menabraknya. Pengbert itu jatuh dari langit, mati. Akibatnya, kakak kedua kebetulan mendapatkan inti emasnya dan melahapnya sebelum meledak. Dengan demikian, dia berhasil mencapai terobosan. Dia tidak curiga apapun, tapi izinkan aku bertanya padamu. Apakah kau curiga? Pelayan itu terkejut dalam hati, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Huang Yikun berlari menuruni tangga dengan tergesa-gesa, batuk darah. Melihat 3 jarinya yang masih berkilau, ia ingin menangis. Seharusnya aku tidak mengajukan tantangan seperti itu. Orang-orang ini benar-benar pengganggu yang kejam. Tubuh fisik yang baru setengah langkah mencapai inti emas. Bahkan di koalisi 7 sekte sialan itu, tidak ada yang berani menantang orang seperti itu. Aku mengaku kalah, tapi dia tetap menghajarku. Para yang mulia puncak ketujuh ini semuanya penjahat.
dan mereka sangat licik. Aku bahkan tak bisa menilai ular berbisa dari yang mulia ketiga itu. Kalau kau bilang dia ada di inti emas, aku akan percaya. Dan yang mulia kedua itu benar-benar mengerikan. Masing-masing dari mereka merobek salah satu jariku. Dengan amarah yang meluap-luap, luka memar, dan rasa malu yang mendalam, Huang Yikun akhirnya sampai di kaki gunung. Ia baru saja hendak pergi ketika mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di jalan setapak di depannya. Pemuda itu mengenakan jubah abu-abu dan sedang makan apel. Sambil melambaikan tangan, ia tersenyum. "Yikun, apa yang kau lakukan di sini?" "Oh, apa kakak kedua memukulmu?" "Siapa kau?" tanya Huang Yikun, menggigil saat menyadari bahwa orang di depannya ini tampak lebih menakutkan daripada yang mulia ketiga dan kedua. Bahkan, saat menatap matanya, ia hampir tidak tampak seperti manusia, melainkan seperti monster yang mengenakan kulit manusia sebagai pakaian. Kapten menatap Huang Yikun dengan heran. "Kau tidak mengenaliku. Aku berteman baik dengan kakakmu, Huang Lingfei. Dia tidak pernah menyebut-nyebut namaku." Melihat Huang Yikun begitu gugup, Kapten menghela napas. Dengan ekspresi yang seolah-olah ingin bergabung untuk melawan musuh bersama, ia berkata, "Tenang saja. Kau dihajar oleh kakak kedua dan kakak ketiga." "Ya." Mereka berdua sudah tak terkendali. Sang kapten menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa pil obat. Huang Yikun menerimanya dengan hati-hati. Ia ingin terus berjalan, tetapi di saat yang sama, ia tidak berani. Ia sudah menduga siapa orang ini. "Yang mulia, tidak usah memanggilku begitu," kata kapten sambil tersenyum lebar. "Terlalu formal, panggil saja aku kakak tertua. Begini, aku sangat berbeda dari kakak kedua, kakak ketiga, dan laki-laki lainnya itu." "Kakak tertua," gumam Huang Yikun ragu-ragu. "Itu lebih baik. Sekarang, jangan khawatir. Aku akan mengantarmu menuruni gunung. Ayo." Dengan gemetar, Huang Yikun berkata, "Tidak apa-apa. Aku bisa melihat diriku sendiri." "Oh, tentu saja. Aku tidak akan mengantarmu turun. Tapi, satu hal lagi. Pil obat yang baru saja kuberikan itu mahal. Aku tidak suka merepotkan, adik muda, tapi bisakah kau memberiku salah satu jarimu sebagai kompensasi?" Sang kapten menjilat bibirnya, dan cahaya biru berkilat di matanya. Di dalam pupilnya, nyaris tak terlihat bayangan wajahnya, mata terpejam, tetapi ekspresinya begitu lapar. Ketika Huang Yikun merasakan rasa lapar yang luar biasa dari kapten, ia dipenuhi keinginan kuat untuk melarikan diri. Saat kapten melangkah maju, Huang Yikun mundur selangkah. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, pandangannya kabur, lalu ia mendengar suara retakan. Kini ia memiliki 2 jari, bukan 3. Sang kapten telah menggigit jarinya hingga putus. Rasa sakit itu mendorong Huang Yikun berteriak kesakitan dan berlari menyelamatkan diri. Melihatnya pergi, sang kapten menggigit jari ungu keemasan itu. Sambil tersenyum tipis, ia bergumam, "Anak itu sama sekali tidak menyenangkan. Jelas tidak seperti King kecil kita." Di puncak gunung, Master Ketujuh menyaksikan semuanya, lalu mengangguk puas. "Dari semua muridku, kakak besar adalah yang paling bijaksana." Pelayan itu bingung harus berkata apa. Bagaimana tepatnya yang mulia bersikap masuk akal. "Tapi," lanjut Tuan Ketujuh, "ini tidak adil. Kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga semuanya dapat jari. Tapi kakak keempat tidak dapat apa-apa." Ia melambaikan tangannya. Saat Huang Yikun yang ketakutan berlari menjauh dari kapten dengan ngeri, angin kencang tiba-tiba menyapunya. Tak berdaya, ia tak bisa berbuat apa-apa saat terlempar ke arah pelabuhan 176. Sesaat kemudian, ia terbanting ke tanah di depan pintu masuk utama divisi kejahatan kekerasan di sana. Kepalanya berputar dan pandangannya mengabur, dan sebelum ia sempat menemukan arahnya, ia mendengar suara renyah dan jelas seorang wanita muda berbicara dengan rasa ingin tahu. "Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba muncul di depanku? Apa kau mau menyergapku?" Orang yang menyelinap selalu berniat jahat. Hancurkan dia, bajingan." Tiba-tiba, Huang Yikun melihat segalanya dengan sangat jelas, dan rasa bahaya yang sangat mengganggu memenuhi benaknya. Namun, ia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Sebuah tentakel raksasa muncul, didukung oleh kekuatan inti emas yang mampu menghancurkan rintangan apapun. Saat tentakel itu melilitnya, aura inti emas menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya, lalu ia pun pingsan. Pada saat-saat terakhir kesadarannya, dia mendengar suara gadis muda itu berbicara di telinganya. Lumayan juga. Aku akan memberikan orang ini ke kakak Suking untuk eksperimen." Di blok sel divisi kejahatan kekerasan, Suking membungkuk di atas seorang pembudidaya merpati malam, mencoba mencari tahu mengapa tanaman beracun tertentu telah menyebabkan perubahan warna pada kumbang hitamnya.
Jika saya dapat mengetahui alasannya, saya seharusnya dapat menangkal efek obatnya, lalu menggunakannya untuk membuat kumbang itu sedikit lebih tangguh. Jeritan mengerikan terus terdengar, tetapi itu tidak memengaruhi Suking yang sedang belajar. Ia benar-benar fokus. Setelah beberapa saat, dupa pun terbakar, ia mengeluarkan jiwa kultivator yang telah meninggal itu. Ia tampak seperti mendapat inspirasi, tetapi sesaat kemudian, ia mengerutkan kening dan menatap pintu. Pintu itu terbuka, memperlihatkan wajah malu-malu seorang wanita muda yang cantik. Ia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan mengenakan jerkin hijau. Ia memiliki lesung pipit saat tersenyum, dan tangannya yang putih sehalus giok. Seekor gurita kecil melingkari lengan kanannya. Ia tak lain adalah Yan Yan. Gurita itu melotot sebentar ke arah Suking, lalu mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak melihatnya. "Kakak Suking," katanya riang saat menyapa. Sambil bergegas masuk, ia melirik mayat yang sudah terbedah, dan matanya berbinar. "Kakak Suking, aku tidak mau mengganggu. Aku akan menonton dari samping saja, oke?" Suking mengerutkan kening lagi, dan membuka mulut untuk mengatakan tidak. Melihat dia hendak menolak permintaannya, Yan Yan segera berkata, "Kakak Suking, aku baru saja menangkap penjahat. Aku berharap bisa belajar satu atau dua hal darimu. Atau mungkin kita bisa bersenang-senang bersama." Pada saat yang sama, gurita itu mengeluarkan gelembung, yang melayang ke samping dan membesar dengan cepat. Di dalam gelembung itu terdapat Huang Yikun. Begitu ia muncul, kumbang-kumbang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai mengerumuni gelembung itu dengan tenang. Sepertinya hanya perlu sepatah kata dari Suking, dan mereka akan segera mulai menggali ke dalam tubuh Huang Yikun. Suking mengenali Huang Yikun dan juga memperhatikan semua lukanya yang masih segar. Sebelumnya, ia memiliki 5 jari yang berkilau, tetapi kini hanya tersisa ibu jari dan kelingking. 3 lainnya telah hilang, sehingga tangannya kini menyerupai huruf Liu. Ekspresi aneh muncul di wajah Suking. Kemudian ia menyadari kumbang hitam itu tampak bertingkah aneh. Kilatan aneh melintas di matanya saat ia memandangi rambut Huang Yikun. Adapun Huang Yikun, ia kini mulai sadar kembali, dan awalnya tampak bingung. Namun kemudian ia melihat sekeliling dan melihat Suking. Ia tidak berkata apa-apa. Ia teringat kembali pada apa yang ia katakan kepada Suking beberapa hari yang lalu semua yang ia alami malam itu. Tiba-tiba ia merasakan kesedihan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, ia ingin berjuang bebas dan melarikan diri, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Huang Yikun tidak ingin bicara, tapi Suking melakukannya. "Jadi, kau pergi dan menantang puncak ketujuh." Huang Yikun menggigil. Ia masih tak ingin berkata apa-apa, tetapi kemudian ia melihat sekeliling, ke pemandangan berlumuran darah di sekitarnya, dan semua mayat dengan wajah penuh penderitaan yang mengerikan. Membayangkan menjalani malam penuh siksaan saja sudah membuat hatinya melemah, dan teror memenuhi matanya saat ia menatap Suking dan Yan Yan. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Yan Yan mulai berbicara lagi. "Kakak Suking, ini orang jahat banget. Dia lompat dari udara dan coba nyergap aku." "Oh, ya, lupakan saja dia, Kakak Suking. Kenapa kamu nggak pernah ngajak aku ke sini? Akhir-akhir ini aku bosan banget. Ngomong-ngomong, setelah lihat kamu asyik banget, aku jadi punya ide sendiri." Yan Yan melambaikan tangannya, menyebabkan sejumlah besar botol pil obat muncul di hadapannya, berisi berbagai macam racun. Bersama botol-botol itu terdapat sebuah rak kayu besar, yang terbanting jatuh ke tanah. Yang mengejutkan, rak itu dipenuhi berbagai macam alat tajam. Ada yang melengkung, ada yang lurus, ada yang panjang, ada yang pendek, dan ada pula yang berbentuk seperti pembuka botol. Totalnya ada puluhan, bahkan termasuk beberapa kait logam dan berbagai alat bergergaji. Suking melihat koleksinya. "Lihat betapa siapnya aku, Kakak Suking. Bagaimana kalau kita oleskan racunnya dulu, lalu potong lubang dharmanya dan lihat seperti apa bentuknya? Lalu, bagaimana caranya agar teriakannya terdengar sangat bagus? Seperti beberapa ratus subjek uji cobamu yang terakhir." Suara Yan Yan begitu merdu dan jernih sehingga orang mengira kata-katanya akan sama memesonanya. Namun, justru sebaliknya. Terlebih lagi, matanya yang jernih, alisnya yang melengkung, dan bulu matanya yang berkibar membuatnya tampak sangat bahagia. Ketika Huang Yikun merenungkan semua itu, jantungnya berdebar kencang. Ia memandangi semua instrumen tajam itu, lalu Yan Yan, dan akhirnya Suking yang berdiri di sana sambil berpikir, dan tiba-tiba ia bertanya-tanya apakah ia sedang berada di neraka dunia. "Bagaimana menurutmu, Kakak Suking? Ide bagus, kan?" Sambil mengulurkan tangan, Yan Yan mulai memilih-milih instrumen berbilah itu seolah mencari yang sempurna. Di saat yang sama,
ia melirik sekilas dan melanjutkan dengan nada menjilat, "Dari mana kita mulai, Kakak Suking? Bagaimana kalau kita potong lidahnya dulu?" Kurasa itu mungkin akan membuat teriakannya terdengar sedikit lebih baik. Huang Yikun terkekang erat, namun ia masih gemetar hebat, dan teror di matanya begitu kuat hingga mencapai titik putus asa. Ia benar-benar yakin bahwa Yan Yan benar-benar gila, dan tak ada batasan untuk apapun yang akan dilakukannya. Ia tiba-tiba menatap Suking dengan ekspresi menjilat. Saat ini, ia yakin bahwa tempat ini jauh lebih mengerikan daripada puncak ketujuh. "Dari mana kita mulai, Kakak Suking?" Yan Yan menggigit bibir bawahnya dan menatap Suking. Kulit putihnya agak memerah, dan bibirnya yang lembut bak kelopak mawar begitu halus hingga seolah-olah bisa berdarah kapan saja. Suking menatapnya dengan tenang. Ketika ia tiba-tiba mulai membantu divisi kejahatan kekerasan, ia telah melampaui batas, tetapi Suking membiarkannya begitu saja. Mengenai bagaimana ia menyeret Huang Yikun ke dalam blok sel, Suking sebenarnya penasaran. Huang Yikun jelas terluka oleh pedang yang sangat besar, dan ia juga memiliki bekas gigitan di tangannya. Itu saja sudah cukup jelas bahwa ia telah menantang puncak ketujuh. Ia telah mendengar suara dentuman keras sebelumnya, yang sepertinya menunjukkan seseorang telah melemparkan Huang Yikun ke divisi kejahatan kekerasan. Pasti ada alasan mengapa Huang Yikun bisa meninggalkan puncak ketujuh yang sangat pragmatis itu dengan dua jarinya. Suking sudah menduganya. Salah satunya, sepertinya Kapten dan yang lainnya dari puncak ketujuh tidak mungkin melemparkan Huang Yikun beracun kepadanya. Tidak perlu, namun, Huang Yikun memang telah diracuni. Racun itu ada di rambutnya. Suking pernah melihat racun jenis ini sebelumnya. Pada dasarnya, racun itu sama dengan yang digunakan Pangeran Duyung Muda itu padanya, hanya saja racun ini dirancang untuk menarik makhluk beracun lainnya. Terlebih lagi, tingkat racunnya jauh lebih tinggi. Siapapun yang berada dalam jarak 9 meter darinya akan terinfeksi. Sangat sulit dideteksi. Faktanya, Suking baru menyadarinya karena perilaku Kumbang yang aneh. Saat itu, ia bahkan belum sepenuhnya yakin akan efek racunnya. Namun, berdasarkan keahliannya dalam menangani tanaman dan vegetasi, ia yakin racun itu akan memungkinkannya melacak dan mengamati siapapun yang telah terinfeksi. Mengingat semua itu, ia kini ingin tahu siapa yang telah meracuni Huang Yikun. Jelas, Yan Yan adalah tersangka utama. Meskipun Yan Yan tampak menyerah, berdasarkan semua yang dikatakannya, Suking merasa mustahil wanita muda berpakaian hitam yang telah menyerangnya dengan begitu kejam itu akan mudah ditakut-takuti. Karena itu, ia tidak mempercayai apapun yang dikatakannya. "Kenapa kau diam saja, Kakak Suking?" Ia menggigit bibirnya kuat-kuat hingga darah mengucur deras, namun hal itu justru membuat wajahnya yang mempesona semakin cantik. Ekspresi Suking tetap sama seperti sebelumnya ketika tangannya tiba-tiba terjulur dan mencengkeram lehernya. Gerakan itu begitu tiba-tiba, dan begitu kuat, sehingga memar langsung muncul di kulit putihnya. Menariknya mendekat, ia berkata perlahan, "Alasan aku tidak membunuhmu bukan karena nenekmu baik, melainkan karena kau belum melewati batasku. Kalau kau terus begini, kau akan melakukannya." Yan Yan menggigil, dan gurita kecil itu tampak siap melepaskan lengannya. Sebelum sempat, ia segera mengirimkan pesan kepadanya dengan kehendak ilahi. "Jangan bertindak gegabah, Bao." Meskipun Suking mencekiknya erat-erat, dia berhasil menundukkan kepalanya, lalu menjulurkan lidahnya dan menjilati pergelangan tangan Suking. Suking mengerutkan kening dan melemparkannya ke samping. Ia terbanting ke dinding dan jatuh ke tanah, darah mengucur dari sudut mulutnya. Dan saat ia menatapnya, mustahil untuk membaca ekspresi di matanya. "Oh, benar juga, Kakak Suking. Ini versi dirimu yang paling kusuka. Dulu kau berubah, dan aku tidak senang karenanya. Dan ketika aku tidak senang padamu, aku ingin membunuhmu. Aku tahu kau akan menyadari racun itu, dan tahu bagaimana reaksimu. Persis seperti yang ingin kulihat." Di sampingnya, Huang Yikun melihat semua ini dan mulai gemetar lebih hebat. Yan Yan jelas-jelas sedang tidak waras. Hal itu menjadi jelas bagi Suking berkat matanya yang sayu, dan semua yang telah ia lakukan telah memperjelas semuanya. Menatap Yan Yan dengan dingin sejenak, ia lalu kembali menatap Huang Yikun yang gemetar dan dua jarinya yang tersisa. Huang Yikun menggigil karena sedih, dia yakin dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, orang yang bertindak bukanlah Suking, melainkan Yan Yan. Ia melesat melintasi ruangan, lalu terdengar dua suara retakan saat ia merobek ibu jari dan jari kelingking Huang Yikun. Lalu ia menawarkannya dengan patuh kepada Suking. Sayangnya, Huang Yikun sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan proses ini. Kali ini, rasanya tidak terlalu sakit. Suking mengambil jari-jari itu dan menatap Yan Yan dengan dingin. Ia bisa membaca tatapan mata Suking.
Ia mundur cepat untuk menjaga jarak, lalu memasukkan jarinya ke dalam mulut dan menggigitnya kuat-kuat, menyebabkan darah mengucur. Dengan gemetar, ia mengulurkan jarinya ke arah Suking, matanya penuh harap. "Cobalah, kakak Suking." "Tidak tertarik," jawabnya dingin. Ia melambaikan tangannya, menyebabkan Huang Yikun terjengkang ke sel penjara terdekat. Di saat yang sama, cincin penahannya melayang ke tangan Suking. Si maling tidak dipenjara di lokasi ini, yang berarti Huang Yikun adalah satu-satunya yang terpilih di sini. Dia jelas telah menyelinap di dalam sekte, dan hukuman bagi yang melanggar jam malam adalah penjara. Setelah mencapai hal-hal ini, Suking kembali meneliti kumbangnya. Ia benar-benar ingin meningkatkan generasi kumbangnya saat ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Yan Yan duduk di lantai dalam posisi W, mengisap jarinya dan memperhatikan Suking. Perlahan, senyum bahagia tersungging di wajahnya. Catatan, duduk dengan posisi W adalah istilah bahasa Inggris paling umum yang saya temukan untuk menggambarkan apa yang dalam bahasa Mandarin disebut duduk bebek. Posisi ini melibatkan duduk dengan lutut ditekuk, kaki ditekuk di bawah, bokong bersandar di lantai di antara kedua kaki, dan kaki direntangkan ke samping. Ada kata lain untuk menggambarkan posisi duduk ini, tetapi saya tidak yakin apakah saya akan mendapat masalah jika menggunakannya, baik di teks utama maupun di catatan kaki. Penerjemah pernah menyebabkan masalah di masa lalu karena mencantumkan hal-hal di catatan kaki yang bisa dianggap bermasalah. Ngomong-ngomong, ini gambar untuk referensi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tanpa sepengetahuan mereka, di gedung di puncak-puncak ketujuh, Tuan Ketujuh telah mengamati. Ia melihat semua yang dilakukan Yan Yan, begitu pula reaksi Suking. Kini, senyum penuh terima kasih tersungging di wajahnya. "Kakak keempat hebat sekali. Aku suka gayanya. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri dulu." Mendengar ini, pelayan itu menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Dalam hati, ia merenung bahwa Tuan Ketujuh tampaknya tidak sebanding dengan anak kecil dalam hal gaya. Lagi pula, ada banyak murid perempuan yang tampaknya sangat menyukai anak kecil, sedangkan Tuan Ketujuh. Nah, putri sang patriark adalah wakil pemimpin puncak, dan dia telah kembali ke sekte selama berhari-hari, tetapi belum pernah menemui Tuan Ketujuh sekalipun. Konflik yang mendalam antara rekan Taois bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan gaya. Hari masih pagi. Setelah semalaman bereksperimen, Suking kini memiliki 3 botol di depannya yang sangat ia sukai. Dia telah melakukan banyak sekali tes untuk mencapai titik ini. Ini adalah generasi kumbang ke-9. Pada titik ini, mereka jelas tidak hitam. Mereka semi-transparan. Dalam hal pengurangan ukuran komparatif antara generasi sebelumnya dan generasi ini, itu seperti perbedaan antara telur dan kacang. Mengingat kumbang hitam sebelumnya tidak terlihat dengan mata telanjang, semakin jelas betapa sulitnya mendeteksi versi baru. Jika bukan karena darah Suking yang terhubung dengan mereka, maka bahkan dia akan kesulitan menemukan mereka, apalagi orang lain. Selain itu, racun kumbang itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh besarnya uang yang telah ia keluarkan untuk membeli tanaman beracun. Ketika kumbang ini memasuki tubuh musuh dan mulai mengunyah serta melepaskan racun, kerusakannya akan berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada mutagen. Kumbang-kumbang itu juga sangat tangguh, berkat paparan pil racun yang berulang. Faktanya, paparan tersebut memastikan bahwa kumbang generasi ke-9 memiliki daya hidup yang sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga mereka dapat bertahan hidup di dalam pil racun tabu selama puluhan tarikan napas waktu. Sayang sekali mereka tidak terlalu cerdas. Kalau tidak, aku mungkin bisa membuat mereka berpura-pura mati. Itu akan jadi kemampuan yang sangat bagus. Mereka masih belum mencapai titik yang kuinginkan. Aku sangat membutuhkan mereka untuk bisa bereproduksi di dalam pil racun. Sampai itu terjadi, aku tidak akan puas. Sambil mendesah, Suking menepis rasa puas atas kemajuannya saat ini. Meski begitu, ia merasa tujuannya bisa tercapai. Lagi pula, ia punya banyak batu roh, yang berarti ia masih bisa membeli berbagai macam tanaman beracun yang mahal dan langka. Ia hanya perlu terus meneliti. Setelah sampai pada titik ini dalam alur pikirannya, mata Suking berbinar penuh harap. Selanjutnya, ia mengeluarkan kedua jarinya dan memeriksanya. Di sampingnya, Huang Yikun tak sadarkan diri dan dikurung di dalam sel penjara. Ia dan Suking adalah satu-satunya orang yang masih hidup di blok sel itu. Yan Yan akhirnya menyadari kerutan di dahi Suking. Meskipun tampak enggan berpisah dengannya, ia akhirnya pergi diam-diam. Setelah kepergiannya, Suking merasa jauh lebih tenang. Ia tidak suka orang asing berkeliaran di sekitarnya. Karena Huang Yikun tidak sadarkan diri, Suking mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim pesan suara.
Kemudian, ia membuka pintu sel. Si bisu sudah berada di luar dan menjabat tangannya dengan hormat. Su Qing mengamatinya sebentar. Kultivasi si bisu berkembang pesat. Ia sudah berada di tingkat ke-9 kondensasi Qi, dan sebentar lagi akan mencapai tingkat ke-10. Su Qing melemparkan pil obat kepadanya. Su Qing memperhatikan betapa tulus dan tekunnya si bisu akhir-akhir ini. Mata si bisu berbinar saat ia menerima pil obat itu. Lalu ia menatap Su Qing, menunggu perintah. Su Qing menunjuk ke arah Huang Yikun. Pasang 20 belenggu padanya lalu lemparkan dia ke si maling. Si bisu mengangguk, bergegas menghampiri, ia mencengkeram leher Huang Yikun lalu menyeretnya dengan paksa keluar dari blok sel. Baru setelah sampai di pintu masuk utama, ia menanganinya dengan lebih hati-hati. Su Qing kemudian menatap kedua jari yang berkilauan itu. Keduanya memancarkan fluktuasi yang mengejutkan, membuat kitab suci penelan jiwa api unggun miliknya bergejolak. Saya penasaran bagaimana cara menggunakan benda-benda ini. Saya rasa saya tidak bisa menggunakannya untuk membuka lubang dharma. Sepertinya benda-benda ini lebih cocok untuk mengembangkan teknik saya. Setelah memikirkan masalahnya, dia mengirim pesan suara kepada kapten untuk meminta saran. Kapten tidak butuh waktu lama untuk merespons. Hahaha, oh, Qing kecil. Jadi si idiot itu pergi ke kamu, ya. Yah, kukira itu akan terjadi, makanya aku menitipkan 2 jari untukmu. Begini, jari-jari ketenangan gelap ini sungguh luar biasa. Huang Yikun benar-benar orang pilihan, dan dia memiliki ketekunan serta tekad yang luar biasa untuk membentuk 5 di antaranya. Begini, orang tua itu bilang mereka bisa mengubah teknik kita sepenuhnya. Aku masih belum tahu persisnya bagaimana, tapi seharusnya tidak lama lagi aku akan tahu. Mereka akan menjadi kekuatan transformasi bagi teknik-teknik tingkat tinggi kita di puncak ke-7 ini. Mendengar itu, Su Qing memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan jari-jarinya, melainkan mengeluarkan cincin pegangan Huang Yikun. Mengapa saya merasa Huang Yikun sebenarnya agak miskin? Seperti cincin penahan si maling, cincin ini tersegel. Tidak seperti cincin si maling, cincin ini tidak bertahtakan permata. Rasanya jauh lebih standar. Bayangan itu tidak membutuhkan instruksi apapun. Ia terbang keluar, menghancurkan tanda segel, lalu memancarkan perasaan menjilat. Jelas ia masih memikirkan janji Su Qing untuk memberinya pecahan harta terlarang itu jika ia berperilaku baik. Tiba-tiba, untuk pertama kalinya, Su Qing memberikan pandangan setuju pada bayangan itu. Bayangan itu tertegun dan mulai gemetar karena kegirangan, menyebabkan retakan dan retakan muncul di dalamnya. Prajurit Vajra Emas Patriark sama sekali tidak senang. Tubuh petirnya juga gemetar, tetapi kali ini, itu karena firasat buruk yang mendalam. Sengaja atau tidak, Su Qing kebetulan menatap tusuk sate besi hitam itu sejenak, lalu menyalurkan kekuatan Dharma ke dalam cincin pegangan Huang Yikun. Sesaat kemudian, ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajah Su Qing. Apakah Huang Yikun ini palsu? Gumamnya. Ia melirik ke arah hilangnya si bisu bersama Huang Yikun, raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Yang ada di cincin pegangan Huang Yikun hanyalah beberapa botol acak, beberapa keping giok, dan catatan roh senilai kurang dari 100.000. Ia tidak memiliki alat sihir, dan tidak ada hal lain yang serupa dengan apa yang Su Qing harapkan. Tingkat kemiskinan ini sungguh luar biasa. Hampir semua kultivator pendirian yayasan di Seven Blood Eyes mungkin memiliki lebih banyak uang daripada Huang Yikun. Lalu Su Qing kembali menatap kedua jarinya, dan menyadari bahwa dia sudah memperoleh jawabannya. Apakah dia benar-benar menghabiskan seluruh tabungan hidupnya hanya untuk melatih kelima jari tersebut? Su Qing teringat kembali saat pertama kali bertemu Huang Yikun, dan betapa bangganya dia dengan jari-jari itu. Sepertinya, kemungkinan besar, inilah penjelasannya. Aku hampir merasa kasihan pada orang itu. Dia harus pergi dan memamerkan barang-barang mewahnya di depan kapten. Su Qing menggelengkan kepalanya, lalu memeriksa semua botol acak di ring penyimpanan. Setelah memeriksanya, ia tampak sedikit lebih senang. Kebanyakan pil obat berkaitan dengan penyembuhan, tetapi ada satu botol berisi beberapa pil yang dikenali Su Qing. Pil-pil itu sama dengan pil milik si maling, yang dirancang untuk membuka lubang Dharma. Tanpa ragu, Su Qing memeriksanya untuk memastikan keamanannya, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Ia tahu persis betapa luar biasanya pil-pil ini, berdasarkan bagaimana ia menemukannya, ia hanya bisa menduga bahwa orang-orang pilihan ini menyimpannya untuk digunakan di saat-saat kritis. Namun, ia merasa lebih baik segera menggunakannya daripada menyimpannya untuk nanti. Begitu ia menelan pil itu, gemuruh memenuhi tubuhnya, dan bukaan Dharma ke-89 miliknya, yang telah ia hancurkan dengan jiwa-jiwa yang baru saja ia ekstrak, terbuka. Lebih banyak kekuatan Dharma mengalir melalui dirinya.
Masih ada sisa daya dari pil-pil itu, jadi ia mengirimkannya ke lubang Dharma ke-90 miliknya. Lubang itu bergetar, lalu sebuah retakan terbuka di atasnya. Namun, retakan itu hanya terbuka sekitar 10%. Saat kekuatan obatnya terus meledak, retakannya semakin lebar. 20%, 30%, 40%. Suking menarik napas dalam-dalam dan memukul lubang Dharma itu sekuat tenaga. Perlahan-lahan, lubang itu terbuka 60%. Pada saat itu, kekuatan obatnya melemah. Ia baru mencapai 70% sebelum khasiatnya memudar. Mata Suking benar-benar merah padam. Ia bisa merasakan kekuatan Dharma yang luar biasa di dalam lubang ke-90 itu, 29,5 lubang yang membentuk kelompok setelah lubang ke-60-nya semuanya menyala seperti bintang. Api itu ingin membentuk api kehidupan ketiganya, tetapi lubang ke-90 itu belum sepenuhnya terbuka, sehingga prosesnya tidak dapat diselesaikan. Suking sudah merasa sangat cemas. Berada begitu dekat dengan api kehidupan ketiganya justru membuatnya semakin cemas. Saya akan membukanya hari ini. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan medali identitasnya dan mengeluarkan beberapa perintah. Bawa semua anggota Night Dove yang kita tangkap kepadaku. Para polisi dari Divisi Kejahatan Kekerasan segera bertindak dan mulai mengangkut sejumlah tahanan Night Dove ke Pelabuhan 176. Blok sel di sana menjadi seperti lubang hitam, melahap satu demi satu anggota Night Dove. Saat senja tiba, cahaya cemerlang menyebar di langit. Akhirnya, mata Suking terbuka, dan cahaya ungu berkilauan. Semua lubang Dharma dari lubang ke-61 hingga lubang ke-90 kini terbuka, dan semuanya terbakar seperti tungku api yang menyala-nyala. Dalam waktu satu batang dupa, nyala api kehidupan ketiganya mulai terbentuk. Saat itu muncul, ia merasa seperti guntur surgawi bergemuruh di dalam dirinya, membuatnya gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kekuatan api yang mengerikan menyapu, membakar blok sel di sekitarnya, dan mengubah dindingnya menjadi kristal hitam. Tentu saja, ia telah memasang formasi mantra pelindung di sekitarnya, dan blok sel tersebut memiliki formasi mantranya sendiri, jadi tidak ada fluktuasi yang terlihat. Saat api kehidupan ketiganya menyala, sebuah istana surgawi mulai terlihat. Istana itu hanya sekitar 10% dari bentuk aslinya, tetapi tetap tampak megah, dengan arsitektur yang sangat indah, dihiasi dengan binatang-binatang pembawa keberuntungan, dan sebagian ilusi dan sebagian nyata. Dugaan Suking adalah bahwa istana surgawi ada hubungannya dengan inti emas. Api kehidupan menyala untuk menerangi istana surgawi. Suking tidak mengetahui secara rinci apa itu istana surgawi, tetapi ia tahu bahwa api kehidupan menyala untuk menerangi istana surgawi, merupakan gambaran proses kenaikan dari pendirian fondasi ke inti emas. 3 nyala api kehidupan. Saat Suking mendongak, gagak emas menari-nari di udara di belakangnya, berteriak tanpa suara. Ekornya yang berapi-api berpadu dengan api kehidupannya, menciptakan lautan api yang menyebar. Percikan api berbentuk bulu berputar-putar di sekelilingnya. Jika seorang pelukis mampu menciptakan penggambaran artistik momen ini, hasilnya pastilah sangat indah. Dan siapapun yang hadir untuk mengamati akan sangat terkejut oleh fakta bahwa baik api maupun gagak emas itu tidak memancarkan tekanan apapun. Namun, tatapan gagak emas itu saja sudah cukup untuk mengguncang seorang kultivator pendirian fondasi hingga ke akar-akarnya. Terlebih lagi, tatapan Suking sama luar biasanya dengan tatapan Master Seng Yun. Dia memiliki 3 nyala api kehidupan, 1 lampu kehidupan, dan 1 teknik kelas kekaisaran. Itu, kehebatan pertempuran 5 api. Dengan racunnya, ada kemungkinan seorang kultivator 6 api akan jatuh ke tangannya. Wajar saja jika kekuatan seperti itu dianggap luar biasa. Ketika bayangan itu melihat betapa mengerikannya Suking, tubuhnya gemetar. Prajurit Vajra Emas Patriark ditusuk sate semakin gemetar. Luar biasa, kata sang patriark kepada bayangan itu. Kalau kau hidup cukup lama, kau akan melihat semuanya. Si jahat itu memang hebat. Beginilah seharusnya novel ditulis. Dengan bakat luar biasa seperti ini, dia pastilah tokoh utama yang sebenarnya. Soal Master Seng Yun itu, mungkin juga. Tapi mungkin dari novel lain. Dari kedua novel itu, tokoh utama mana yang lebih kuat? Takut, jawab bayangan itu dengan panik. Dalam bentuk yang jarang terjadi, sang patriark tidak menanggapi dengan sarkastis. Menurutnya, si jahat hanya mengalami kemajuan yang konsisten dan menjadi semakin menakutkan sejak menerima sang patriark. Apakah itu berarti aku punya kemampuan untuk mendorong orang menuju kehebatan? Maksudku, setelah dia menjadi tuan dan majikanku, dia benar-benar mulai naik daun. Saat bayangan dan sang patriark tengah terkagum-kagum, mereka mendengar Suking merenungkan situasinya. Aku masih terlalu lemah.
Matanya menyipit, menghalangi cahaya ungu di dalamnya. Aku belum selevel Master Sengyun, yang menghancurkan puncak pertama. Ia menggelengkan kepala menyadari betapa banyak yang masih perlu ia tingkatkan. Aku harus memanfaatkan waktu yang kumiliki untuk menyalakan api kehidupan keempatku. Dengan begitu, mungkin aku bisa melihat apa yang ada di luar level 120 lubang Dharma. Su King merasa aneh bahwa orang-orang terpilih dari koalisi 7 sekte tidak langsung naik ke inti emas setelah mencapai 120 lubang Dharma. Dalam slip giok yang dibacanya, tidak banyak informasi tentang 120 lubang Dharma. Namun kini ia menyadari bahwa di daratan kuno terhormat, tidak jarang orang mencapai tingkat itu. Meskipun mereka semua terpilih dari sekte-sekte terkemuka, semuanya masih terasa aneh baginya. Lagi pula, aku masih butuh racunku yang lebih kuat. Aku butuh lebih banyak tanaman beracun untuk kumbang-kumbangku. Aku butuh mereka yang lebih kuat, dan aku butuh mereka untuk bertahan hidup dalam pil racun dalam jangka panjang. Dan kemudian ada pedang tunggal mahal luas milikku. Aku tidak boleh membiarkan kesempatan yang ditakdirkan itu berlalu begitu saja. Aku harus menemukan kuil Tao mahal luas lainnya untuk mencari pencerahan. Mengingat semua itu, aku memang terlalu lemah, gumamnya. Sambil mendesah, ia memupuskan segala rasa bangga karena telah mencapai tingkat kecakapan bertarung 5 api. Di sampingnya, prajurit Vajra Emas Patriark ternganga. Setelah menganalisis kata-kata Su King, ia menyimpulkan bahwa Su King tidak sedang menyindir. Ia benar-benar serius. Sang Patriark merasa tercengang. Ini terlalu lemah. Ini benar-benar lemah. Lalu apa yang kuat? Mungkinkah Su si jahat itu tidak mengerti arti kata lemah? Bayangan itu sama tercengangnya. Su King menarik napas dalam-dalam, dan matanya bersinar penuh tekad. Karena saya tidak cukup kuat, saya tidak bisa terlalu banyak tampil di tempat terbuka. Setelah merenungkan masalah itu lebih lanjut, dia melihat ke arah bayangan dan Patriark yang tertegun. Bayangan, tutupi lampu kehidupanku. Tambahkan lapisan lagi kali ini. Setelah itu, tutupi 10 lubang dharmaku. Sambil melihat sekeliling, ia melambaikan tangannya, menyebabkan api di sekitarnya melesat ke arahnya, lalu berkumpul di telapak tangannya. Di sana, ia berubah menjadi bola api hitam, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Su King mengepalkan tangannya, dan api pun menyambarnya. Blok sel di sekitarnya tak lagi terbakar. Tak ada yang tersisa selain abu. Selanjutnya, Su King mengeluarkan sejumlah formasi mantra dari tas simpanannya, yang ia gunakan untuk memperkuat tempat itu lagi. Mengingat banyaknya batu roh yang dimilikinya sekarang, ia tidak pelit dalam membeli perlengkapan. Selanjutnya, ia mengeluarkan perintah lain. Terus bawakan aku tawanan Night Dove. Tak lama kemudian, para polisi kembali membawa para tahanan kepadanya. Ketika mereka melihat reruntuhan blok sel, mereka terkejut, tetapi tak seorang pun berani bertanya. Waktu berlalu, 3 hari berlalu, koalisi 7 sekte masih bersemangat menantang 7 mata darah. Namun, para terpilih dari 7 sekte mulai curiga. Huang Yikun hilang. Sebelum menghilang, dia memberitahu mereka 2 hal. Dia bilang akan menangani Su King, dan secara khusus memberitahu mereka untuk menunggu dan melihat bagaimana hasilnya. Dia juga mengatakan hal yang sama tentang pergi menantang puncak ke-7. Kini, beberapa hari kemudian, tidak ada yang terjadi di puncak ke-7, dan Huang Yikun pun menghilang. Situasinya sangat tidak biasa. Dan yang lebih tidak biasa lagi adalah Sekte Dark Serenity tampaknya tidak peduli dengan masalah ini. Kini, para anggota koalisi 7 sekte yang terpilih terus melirik ke arah puncak ke-7 dan pelabuhan 176, mata mereka dipenuhi keraguan. Seringkali, ketika informasi yang tersedia tidak memadai, kesimpulan apapun tidak dapat diambil. Para anggota koalisi 7 sekte ini tidaklah bodoh, dan mereka menyadari hal itu. Mereka merasa apa yang terjadi di puncak ke-7 bukanlah urusan mereka. Dan Su King bukanlah urusan mereka. Tak satu pun dari mereka ingin terseret ke dalam apapun yang sedang terjadi. Namun, naga itu memiliki 9 putra, dan masing-masing berbeda. Ada beberapa orang yang, melihat apa yang terjadi, tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Hal itu bertentangan dengan kepentingan mereka. Lagi pula, tindakan Su King terhadap Night Dove menjengkelkan orang-orang terpilih lainnya dari koalisi 7 sekte. Ternyata, si maling bukan satu-satunya orang dari koalisi 7 sekte yang terlibat dalam perdagangan harta karun hidup. Meskipun orang-orang itu tidak senang kepentingan mereka dirugikan, mereka juga perlu menunggu untuk melihat apa yang direncanakan oleh keluarga pemburu Grue. Keluarga pemburu Grue bukanlah sekte terkuat dalam koalisi, tetapi mereka jauh lebih ditakuti daripada sekte pedang awan melonjak. Keluarga pemburu Grue terkenal karena 2 hal, menjaga kepentingan mereka sendiri, dan membuat kesepakatan dengan para Grue. Karena itu,
hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko menyinggung mereka. Lagi pula, mengingat mereka selalu bekerja dengan para Grue, kebanyakan orang menganggap mereka gila. Para anggota gereja keberangkatan adalah berbagai macam orang gila. Gereja keberangkatan memiliki alasan idealis untuk menjadi begitu gila. Namun, para pemburu Grue sering berperilaku dengan cara yang tidak dipahami oleh anggota koalisi 7 sekte lainnya. Dan para pengikut dari sana sering berpikir dengan cara yang aneh. Oleh karena itu, tidak mungkin keluarga pemburu Grue akan membiarkan Sima Ling hancur begitu saja dan tidak melakukan apapun. Begitulah kejadiannya. 5 hari kemudian, sebuah kapal muncul di laut terlarang di seberang pelabuhan Seven Blood Eyes. Itu adalah kapal tulang, tidak terlalu besar, panjangnya hanya sekitar 30 meter. Panjang dan ramping, dan hampir tampak seolah-olah seluruh kapal terbuat dari tulang lengan binatang raksasa. Meskipun saat itu tengah hari, banyak lengan hantu semi-transparan terlihat mencuat dari kedua sisi kapal dan mengayuh air seperti dayung. Pasti ada ribuan lengan, dan mereka terus bergerak, membuat kapal tulang itu semakin dekat dengan Seven Blood Eyes. Berbeda dengan kapal-kapal lain yang datang dari koalisi 7 sekte, orang yang mengemudikan kapal ini sangat sopan, dan berhenti di luar pelabuhan. Kemudian ia melangkah ke tempat terbuka. Ia adalah seorang wanita muda bergaun putih panjang. Ia tampak muda dan sangat cantik. Namun, wajahnya sangat pucat, kontras dengan rambut hitamnya. Ia tampak seperti sudah bertahun-tahun tidak berjemur. Ia memegang sebuah payung, dan jika diperhatikan lebih dekat, ia akan melihat banyak sekali wajah mengerikan di payung itu. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang memamerkan gigi mereka. Wajahnya sungguh mengerikan. Siapapun yang melihatnya akan merasa gugup. Saat perempuan muda berbaju putih itu memutar payung dengan lembut, wajah-wajah di permukaannya gemetar ketakutan. Saya Shimaru dari rumah pemburu Grue, dia mengumumkan dengan lembut, di sini untuk mengunjungi 7 mata darah. Suaranya jernih, seperti angin musim dingin yang dingin. Catatan, Shimaru, saya sudah menjelaskan nama keluarga ini. Huruf Ru berarti akar, sayuran. Madame Deadblade bilang nama itu terdengar bagus. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, nama keluarga Sima memberikan kesan bangsawan kuno. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hampir seketika, formasi mantra terbuka, dan perahu tulang melayang langsung masuk dan menuju pelabuhan 176. Ketika sampai di pantai, perempuan muda itu melangkah pelan dari perahu lalu berjalan santai, langsung menuju divisi kejahatan kekerasan. Rambutnya begitu panjang hingga menyentuh tanah di belakangnya. Dan ia menggeliat seolah hidup. Kemanapun ia lewat, bola-bola hitam kecil berwajah hantu akan bermunculan. Melompat-lompat seolah sedang menari, mereka mengikutinya dan menyanyikan lagu anak-anak yang aneh. 1, patahkan ibu jarimu dan 2, butakan dirimu dengan sekrup. 3, pecahkan tengkorakmu dengan gembira dan 4, tuangkan darahmu ke lantai. 5, aku akan membuatmu tetap hidup sampai 6, aku akan menginjakmu dengan tendangan. Kedengarannya seperti sekelompok anak kecil bernyanyi, tetapi liriknya sangat menyeramkan. Akibatnya, saat perempuan muda itu berjalan, semua orang menjauh darinya. Dan dengan demikian, dia semakin dekat dengan divisi kejahatan kekerasan. Begitu dia tiba, para anggota terpilih dari koalisi 7 sekte diberitahu, dan mereka semua menghela napas tajam. Seketika, para anggota terpilih mulai bertukar pesan suara yang mengejutkan. Shimaru dari keluarga pemburu Grue ada di sini. Dia saudara kandung Sima Ling, dan dia adalah anak Dao terpilih dari generasi sebelumnya. Kudengar setelah mencapai inti emas, dia mengasingkan diri untuk mencoba menerobos ke istana surgawi keduanya. Aku tidak percaya dia ada di sini. Bukan, itu bukan dia sebenarnya. Itu kloningan Grue-nya. Oh, aku dengar tentang klon ini. Dulu waktu Shimaru masih di Foundation Establishment, dia menggunakan salah satu tulangnya sendiri untuk menyatu dengan Grue. Meskipun tidak memiliki kekuatan tempur Gold Core, konon klon ini mampu menghancurkan kekuatan 4 api. Aku ragu itu setara dengan level 5 api. Lebih seperti kehebatan pertempuran 4,5 api. Tapi kekuatan setengah api ekstra itu cukup untuk menghancurkan 4 api. Tak satu pun dari mereka berani mendekati Shimaru. Mereka semua mengira rumah pemburu Grue penuh dengan orang gila. Entahlah, Shimaru mungkin akan menghancurkan Su King lalu menghancurkan mereka. Sementara itu, di jalan di pelabuhan 176, Shimaru berjalan bersama bola-bola wajah hantu yang menari di belakangnya, menyanyikan lagu anak-anak mereka yang menyeramkan. Akhirnya, ia sampai di pintu masuk divisi kejahatan kekerasan. Di atasnya tampak kabut gelap berbentuk wajah hantu ganas yang melotot ke arah pintu masuk. Tak seorang pun berjaga di pintu.
Pintunya terbuka, memperlihatkan ruang resepsi. Seorang pemuda tampan duduk di kursi kehormatan, menatapnya tanpa ekspresi. Menoleh ke arahnya, ia tersenyum tipis. Ia membawakan dirinya dengan sangat apik, membuatnya tampak seperti gadis dari keluarga bangsawan yang kaya. Aku di sini untuk mengantar adikku pulang.